Materi tentang khitan. Kompetensi dasar yang pertama yaitu menghayati nilai-nilai dari ketentuan khitan, menunjukkan perilaku bersih dan berani sebagai implementasi dari mempelajari ketentuan khitan, memahami ketentuan khitan, mengkomunikasikan pengamalan melaksanakan khitan. Kemudian ayat yang berkaitan dengan khitan ada Quran Surah An-Nisa ayat 125, yaitu melaksanakan khitan merupakan salah satu bentuk ketundukan terhadap perintah Allah. Oleh karena itu sebagai umat Islam khususnya laki-laki tidak boleh takut dengan syariat khitan, karena tujuan utama hidup kita di dunia adalah melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian indikator pencapaian kompetensi khitan itu ada 9. Yang pertama meyakini khitan sebagai syariat Islam, mendukung pelaksanaan khitan, menunjukkan perilaku bersih dalam kehidupan sehari-hari, menunjukkan perilaku berani dalam mentaati perintah Allah. Kemudian yang 9, mempresentasikan cerita pengamalan khitan. Cara pensyariatan khitan. Kapan khitan mulai disyariatkan? Yaitu tertuang dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi bersabda yang artinya Nabi Ibrahim berkhitan setelah berusia 80 tahun dan beliau khitan dengan menggunakan sejenis pisau. Hadis riwayat Bukhari. Pengertian khitan. Menurut bahasa, pengertian khitan berasal dari kata khotana yang artinya memotong. Menurut istilah, khitan adalah membuka atau memotong kulit atau kulup yang menutupi ujung kemaluan laki-laki dengan tujuan agar bersih dari kotoran dan suci dari najis. Tujuan dan manfaat khitan. Apa tujuan pelaksanaan khitan bagi umat Islam? Salah satu tujuan melaksanakan khitan adalah sebagai bukti ketundukan kita terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang maha bijaksana menetapkan hukum yang pasti ada manfaatnya bagi manusia. Lalu apa sajakah manfaat khitan? Tujuan dan manfaat khitan. Setelah diteliti secara medis, ketika seorang laki-laki yang belum berkhitan buang air kecil, air seninya akan tertinggal sedikit pada kulupnya dan sulit untuk dibersihkan. Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu syarat salat adalah suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Artinya jika seorang laki-laki yang belum berkhitan melaksanakan sholat, kemungkinan tujuan dan manfaat khitan yang selanjutnya menurut para dokter, kulup yang tidak dipotong akan menjadi sarang kuman. Jika dibiarkan, kuman-kuman tersebut dapat menimbulkan infeksi dan peradangan pada kemaluan yang dapat menyebabkan penyakit kanker. Dengan demikian, sebagai seorang muslim kita tidak boleh ragu untuk melaksanakan khitan, utamanya untuk mentaati perintah Allah serta untuk menjaga kesehatan badan. Tujuan dan manfaat berikutnya untuk perempuan, praktik khitan dilaksanakan dengan memotong sedikit daging yang berada di atas faraj. Bentuknya seperti jengger ayam jantan. Yang wajib dipotong adalah kulit bagian atasnya tanpa mencabutnya atau tanpa menghilangkan semuanya. Berbeda dengan laki-laki, tujuan khitan perempuan adalah untuk menjaga kemuliaan perempuan. Hukum pelaksanaan khitan. Bagi laki-laki, hukum khitan adalah wajib. Bagi perempuan, hukum khitan masih diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwa khitan perempuan hukumnya sunnah, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, yang artinya fitrah itu ada 5. Yang pertama khitan, mencukur bulu kemaluan. Yang ketiga mencabut bulu ketiak. 4 memotong kumis. 5 memotong kuku. Hadis riwayat Al-Bukhari. Usia pelaksanaan khitan. Para ulama membagi waktu pelaksanaan khitan dalam 2 waktu, yakni waktu mustahab atau waktu sunnah, yaitu waktu sebelum baligh. Khitan sunnah dilaksanakan pada saat usia 7 tahun
Namun ulama lain berpendapat bahwa usia berapapun untuk melaksanakan khitan adalah baik. Kemudian waktu wajib khitan. Waktu wajib khitan yaitu pada masa anak balik, karena pada saat balik itulah seorang anak mulai diwajibkan sholat. Selanjutnya hikmah khitan. Hikmah khitan dari pensyariatan khitan yaitu sebagai bukti ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua sebagai ciri pengikut Nabi Muhammad SAW dan pelestarian syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang ketiga menjaga kebersihan dan kesucian badan. Yang keempat mencegah timbulnya berbagai macam penyakit. Yang kelima menjadi ciri muslim yang baik.